Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan pembahasan tentang manhaj salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in di dalam mengambil agama Allah, memahaminya, menerapkannya dan mendakwahkan manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampai pada bab fadli tamassuki bis sunnati. Bab tentang keutamaan bertamassuk, berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir dari pembahasan kita adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu pada halaman yang ke-50. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antumul yawma ala bayyinatin min rabbikum. Kalian pada saat ini, yakni dengan diutusnya Nabi SAW di zaman beliau, kalian yakni para sahabat berada di atas bayyinah, di atas keterangan, penjelasan, dalil dan bukti. Ya, min rabbikum, dari Rabb kalian, dari Allah Subhanahu wa taala. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan kalian berjihad di jalan Allah. Thumma tadharu fikumus sakratan. Kemudian akan muncul pada kalian, ya, atau yakni fikum, ini pada umat ini, ya, sakratul jahli wa sakratu hubbil aish, mabuk kejahilan. Sakrah itu artinya mabuk. Sakaratul maut artinya mabuk kematian. Jadi mati itu ada mabuknya. Ya, kadang-kadang sadar, kadang-kadang tidak sadar. Orang yang akan menghadapi kematian. Sebut dengan sakratul maut. Nanti akan muncul pada kalian sakratul jahli wa sakratul hubbil aish, yaitu mabuk akan kejahilan, ini munculnya kejahilan yang banyak, wa sakratul hubbil aish, dan mabuk cinta kepada kehidupan. Takut kepada kematian. Ini diantara penyakit-penyakit umat ini. Wasatuhawwaluna an dzalika, dan kamu akan dipalingkan dari itu semuanya. Ya, dengan sebabnya sakratul jahli dan sakratul aish ini, kalian akan dipalingkan. Tuhawwal, tughayyar an dzalika. Yani dari hujjah-hujjah itu kalian dipalingkan dari amar ma'ruf nahi munkar. Fala ta'muruna bima'rufin wa la tanhauna 'anil munkar. Maka akhirnya apa? Kalian nanti tidak lagi memerintahkan kepada yang ma'ruf dan tidak pula mencegah dari yang mungkar. Wala tujahiduna fi sabilillah, dan kalian nanti tidak akan berjihad di jalan Allah. Al-qa'imuna yawma idzin bil kitabi was sunnah lahum ajru khamsina siddiqan. Al-qa'imuna, orang-orang yang tetap tegak
teguh pada hari itu di atas tuntunan Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW, bagi mereka pahala 50 orang siddiqin. 50 orang yang mulia, orang-orang yang betul-betul beriman pada Allah dengan penuh kejujuran. Ya, itu siddiq, di bawahnya para nabi. Qalu ya Rasulullah, minna au minkum? Para sahabat bertanya, pahala 50 orang siddiq dari kami atau dari mereka? Dari kami atau dari mereka, wahai Rasulullah? Qal bal minkum. Bal minkum, akan tetapi dari kalian. Ya, mereka mau pahala sama dengan 50 orang siddiq di antara kamu sekalian. Itu para sahabat. Hadis riwayat Abu Nuaim fil Hilyati. Wa qala Az-Zuhri rahimahullah taala, Al-Imam Az-Zuhri salah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, beliau bertemu dengan sebagian sahabat-sahabat yang dikategorikan sahabat yang masih kecil ketika itu atau masih muda. Di antaranya Anas bin Malik, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dan juga beliau bertemu dengan para tabi'in, Al-Fuqaha As-Sab'ah, yang terkenal di kota Madinah, 7 ahli fikih dari kalangan tabi'in. Juga bertemu dengan Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Kata Az-Zuhri rahimahullah, al-i'tisamu bis sunnati najatun. Al-i'tisam, berpegang teguh kepada sunnah, adalah keselamatan. Sunnah ini lafaz yang umum. Ya, ini perlu kalian pahami. Jadi kalau dikatakan sunnah, bukan sekedar sunnah-sunnah yang disunahkan, tetapi semua mencakup agama Allah yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh beliau, yaitu mencakup akidah, ibadah, akhlak, muamalah, uqud, suluk, ya, dan yang lainnya. Ma'al i'tisamu bis sunnah najatun. Orang yang berpegang teguh kepada sunnah, dia akan selamat. Selamat. Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, tentang Az-Zuhri, salah seorang alim ahli hadis. Anda lihat di catatan kaki 94 pada akhir. Qala Ahmad bin Hanbal, as-sahhul asanid Az-Zuhri an Salim bin Abdullah an abihi. Sanad yang paling sahih adalah sanad dari Zuhri. Zuhri menerima dari Salim bin Abdullah bin Umar, maksudnya ini. Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Salim menerima dari ayahnya, ya, an Salim bin Abdullah, yani Abdullah bin Umar. An abihi, yani an abihi an abi Salim. Siapa artinya? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Ini sanad yang paling tinggi. Az-Zuhri rahimahullah berkata, ya, al-i'tisamu bin najati bil sunnati najat, walil faidah adzkuru tatimmata kalam Az-Zuhri. Untuk faidah tentang apa sih sebetulnya perkataan Az-Zuhri? Apa hanya itu yang beliau ucapkan, al-i'tisamu bis sunnah najat? Tapi beliau mengatakan, ya, rahimahullah taala, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, kana man madha min ulama'ina yaqulun, adalah mereka yang terdahulu, yang telah mendahului kami dari ulama-ulama kami. Kata Az-Zuhri, mereka mengatakan, al-i'tisamu bis sunnati najatun. Berpegang teguh kepada sunnah adalah keselamatan. Wal ilmu yuqbadu qabdan sari'an. Dan ilmu itu akan dicabut dengan cabutan yang cepat. Yaitu dengan wafatnya para ulama. Karena Allah mencabut ilmu dengan wafatnya para ulama. Al-ilmu yuqbadu qabdan sari'an. Ilmu itu akan dicabut. Yaitu ilmu din ini. Akan dicabut dengan cabutan yang cepat. Fana'shul ilmi sabatud din wa dunya. Apa arti na'shun? Pada. Lihat bawah itu. Na'shul ilmi ay raf'uhu wa iqamatuhu. Jadi na'shul ilmi, mengangkat ilmu itu, ya, dan menegakkan ilmu itu adalah sabatud din wa dunya. Agama akan tetap kokoh dan kuat selama ilmu itu diangkat, dimuliakan, dipelajari, diajarkan. Ya. Itu sabatud din wa dunya.
Kalau orang sudah sabat, agamanya kuat, maka insya Allah dunianya pun akan kuat dia. Ya, sabatu din wa dunya. Wa fi dhahabil ilmi dhahabu dzalika kullihi. Dan dengan lenyapnya ilmu, kurangnya ilmu, hilangnya ilmu, ini berarti semua itu pun akan hilang. La din wala dunya. Sehingga orang tidak juga berpegang pada agama ya tidak, dunia pun mereka tidak dapat. Dan itu kebanyakan orang-orang juhal. Coba lihat orang-orang yang jahil. La agama ya tidak, dunia pun tidak. Karena dhahab al-ilm. Maka di sini pentingnya ilmu. Ilmu yang dipelajari karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika belajar ilmu, niatkan dalam diri kita untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang menjadi niat supaya ada barokahnya ilmu yang kita pelajari karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Malik, Al-Imam Malik rahimahullah berkata, "As-sunnatu safinatu Nuh." Sunnah itu ibarat bahtera Nabi Nuh. Ibarat kapal Nabi Nuh alaihissalam. Man raqibaha najah. Barang siapa yang menaiki kapal itu, maka dia akan selamat. Maka dia akan selamat. Najah dan fi'il madhi. Ya, padahal barang siapa yang menaiki sunnah itu dia akan selamat. Ini artinya menunjukkan bahwa orang yang berpegang pada sunnah betul-betul dia akan selamat. Ya, akan selamat. Jadi berbagai syubhat dan syahwat. Man raqibaha najah wa man takhallafa anha ghariqa. Dan barang siapa yang dia tidak mau menaiki bahtera Nabi Nuh atau sunnah itu, maka dia akan tenggelam. Sebagaimana ya orang-orang yang tidak mau mengikuti ajakan seruan Nabi Nuh alaihissalam, bahkan anaknya sendiri tidak mau naik ke bahteranya, maka dia tenggelam. Demikian pula orang yang dia meninggalkan sunnah Nabi alaihissalam, maka dia akan tenggelam, tidak selamat. Waqala al-Imam al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam al-Auza'i rahimahullah berkata, "Laisa hadza zamanu ta'allumin, hadza zamanu tamassukin." Ini di zaman beliau mengatakan itu, bukan di zaman kita. Ya. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah taala, "Laisa hadza zamanu ta'allumin." Karena di zaman beliau banyak ilmu, banyak ulama yang mereka menjaga agama Allah. Kata beliau, "Hadza zaman tamassuk." Zaman ini zaman untuk kita berpegang teguh kepada sunnah. Nah, kalau kita di zaman ini apa? Zaman belajar dan tamassuk. Zaman ta'allum dan tamassuk, dua-duanya. Karena zaman kita banyak orang tidak paham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan kita belajar adalah untuk apa? Untuk tamassuk. Ya? Bukan untuk popularitas, tidak. Kalla wa hasya na'udzubillah. Kita berpegang, belajar ilmu untuk kita amalkan. Kemudian kita ajarkan kepada yang lainnya. Ilmu akan bermanfaat kalau diajarkan. Ya, zaman kita ini perlu belajar lebih banyak. Kemudian kita belajar dan kita amalkan. Jadi zaman beliau Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, yang mana beliau itu lahir tahun 88 Hijriyah. Ya, Al-Imam Al-Auza'i, Syekhul Islam, alim ahli Syam. Ya, ini ulama besar yang hidup di zaman itu. Mauliduhu fi hayati sahabat. Jadi Al-Auza'i lahir masih ada sebagian sahabat yang hidup. Ya. Kata Musa bin Yasar, "Ma ra'aitu ahadan lahu qudratun 'alal munadhara wad difa' 'anil Islam min al-Auza'i." Aku tidak pernah menemukan seorang yang memiliki kemampuan untuk bermunaqasyah, berdialog dalam membela Islam seperti Al-Imam Al-Auza'i dalam menghadapi orang-orang yang memusuhi sunnah Nabi SAW, yang benci kepada Islam. Dihadapi oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Jadi beliau mengatakan, "Laisa hadza zamanu ta'allum, hadza zaman tamassuk." Ini di zaman beliau rahimahullah ta'ala. Wa nahnu naqul al-an, ini adalah zaman untuk kita belajar dan kita juga berupaya untuk tamassuk.
Apalagi di zaman yang penuh dengan kejahilan. Zaman penuh dengan jauhnya kaum muslimin dari tuntunan Islam yang sebenarnya. Maka fungsi dari kita menuntut ilmu adalah untuk kita berpegang kepada ilmu itu dan kita ajarkan kepada orang yang lainnya. Fihi masail. Dalam pembahasan ini fihi masail. Pertama, al-mas'alatul ula fadlu tamassuki bis sunnati. Keutamaan berpegang teguh kepada sunnah, ajaran, tuntunan Rasulullah SAW. Baik akidah, ibadah, akhlak, suluk, dan yang lainnya. La siyama inda zuhuril ahwa'i wal bid'ah. Apalagi di saat munculnya hawa nafsu, aliran-aliran, firqah-firqah, kelompok-kelompok yang menyimpang dari tuntunan Islam yang sebenarnya. Menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari manhaj salafus salih radhiyallahu anhum. Demikian pula munculnya berbagai macam bid'ah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW ini memiliki keutamaan yang besar. Keutamaan yang besar. Ats-tsaniyatu, poin kedua, ajru tamassuki bis sunnati yakunu ala qadri ghurbatiha. Pahala, ganjaran, balasan bagi orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW itu yakunu ala qadri gurbatiha, sesuai dengan keterasingan sunnah itu. Semakin terasing sunnah itu dan semakin seorang berpegang pada sunnah yang terasing itu, semakin besar fadilahnya, pahalanya, ganjarannya. Ya, kalau seorang pergi misalnya di Mekah, di Madinah, kemudian dia mengikuti sunnah, itu tidak terlalu aneh. Karena memang negeri itu banyak sunnahnya. Sunnah itu hidup. Sunnah itu hidup. Salat berjamaah dan yang lainnya dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari ajaran beliau. Tapi seorang di tempat yang jauh dari kota-kota yang ada yang hidup sunnahnya, kemudian dia berpegang teguh pada sunnah itu di tempat yang gharib, tempat yang asing, maka fadilahnya lebih besar, pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsalitsatu, poin ketiga, min alamati ahli sunnati, salah satu tanda alamat ahli sunnah wal jamaah adalah al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar wal jihadu fi sabilillah. Ini di antara tanda ahli sunnah wal jamaah atau ciri mereka selalu amar ma'ruf, dan ma'ruf yang paling a'zamul ma'ruf adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara sima ahli sunnah wal jamaah, sima para salafus saleh, ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik adalah selalu memerintahkan manusia kepada tauhid, ya, memerintahkan manusia kepada tauhid agar betul-betul beribadah, bergantung, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusannya. Dalam semua urusannya. Kemudian nahyu anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Wa a'zamul munkarat asyirku billah. Ya, kemungkaran yang terbesar adalah syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seorang mukmin muslim ahlus sunnah wal jamaah hendaknya selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ya, wal jihad fi sabilillah. Dan dia memperjuangkan agama Allah sesuai dengan kemampuannya. Di saat tidak ada peperangan, dia berjuang dengan yang punya harta dan hartanya, yang punya ilmu dan ilmunya, yang punya kekuasaan dan kekuasaannya, yang punya pengaruh dan pengaruhnya, dan seterusnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani kecuali apa yang seorang itu mampu mengerjakannya. Maka masing-masing dia berbuat sesuai dengan kemampuannya, termasuk tulabul ilmi. Bagian dari jihad fisabilillah, menuntut ilmu dan sungguh-sungguh. Ya, untuk ke depan. Makanya Allah mengecualikan orang-orang berjihad adalah para penuntut ilmu. Ya, makanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak sepatutnya semua orang mukmin itu pergi berperang. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Hendaknya ada sekelompok orang dari setiap kelompok itu yang mereka yatafaqahu fid din. Maka tafaqquh fid din bagian dari jihad fisabilillah. Dan tidak bisa dibayangkan jihad tanpa ilmu. Ya, oleh karena itu ikhwani fillah rahimakumullah, kedudukan kalian, ya, status kalian sekarang ini ketika berada di ma'had yang mengajarkan ilmu, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini masa-masa emas.
Tidak akan berulang dalam sejarah hidupmu. Dan kalian akan tahu bahwa kenangan yang paling indah di saat Anda menuntut ilmu. Dan berbagai macam apa yang kalian hadapi. Maka sungguh-sungguhlah. Niatkanlah karena Allah SWT. Ya, jangan mengira orang mendapat ilmu itu dengan gampang dan mudah. Tapi dia membutuhkan kesungguhan. Membutuhkan keikhlasan. Niat yang benar. Jangan puas dan pelajaran di kelas. Ya, pelajaran di kelas itu hanya kunci. Kunci supaya kalian pakai kunci itu untuk membuka kitab-kitab yang kitab para ulama. Itu pelajaran di kelas. Jangan kemudian merasa Masya Allah, saya sudah semester ini, sudah ujian, lulus, dan seterusnya. Jangan, terus menuntut ilmu. Ya, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu dari buayan sampai mati lahad. Menuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwa kehidupan seorang mukmin terus dia menuntut ilmu. Jangan pernah terputus dari menuntut ilmu. Dan membaca dan bertanya ya, kepada orang yang berilmu. Maka kalian diberikan kunci untuk belajar. Itu bahasa Arab ini. Ini kunci untuk membuka pintu-pintu ya, Islam. Dari kitab-kitab para ulama yang demikian banyak di zaman ini. Kemudian yang berikutnya. Babu fadli sabri ala sunnati. Bab keutamaan sabar di atas sunnah. Kalau tadi bab keutamaan berpegang pada sunnah. Sekarang bersabar di atas sunnah. Ada fadilahnya. Qala al-muallif. Hafidhullah ta'ala. Qala ta'ala. Allah ta'ala berfirman. Wasbir nafsaka. Ma'alladhina yadu'una rabbahum bilghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah. Wala ta'du aynaka anhum. Turidu zinatal hayati dunya. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Ini disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. Nanti saya baca itu tafsirnya ya, karena ada tafsirnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, wasbir nafsaka, dan bersabarlah ya dirimu atau engkau wahai Muhammad, ya, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una, ya, ma'alladzina yad'una rabbahum. Bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang mereka itu menyeru kepada Rabb mereka. Ini bukan ayat 28 ya. Baik. Ya, betul. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Yang artinya, dan bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang mereka menyeru Rabb mereka. Mereka menyeru, yakni beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik di pagi hari maupun di petang hari. Ya. Apa yang mereka inginkan? Yuriduna wajhahu. Yang mereka kehendaki adalah untuk mendapatkan wajah Allah Ta'ala. Ya. Mendapatkan ini betul-betul ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Jadi cari muka kepada Allah itu boleh. Cari muka pada manusia jangan. Ya. Kita nurid wajah Allah. Kita ingin wajahnya Allah. Bukan wajah manusia. Beramal karena wajah Allah Ta'ala. Ya. Jangan karena manusia. Ya yuriduna wajahu. Wala ta'du aynaka anhum. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya. Hanya karena engkau menginginkan, mengharapkan perhiasan duniawi.
Ya, hanya mengharapkan perhiasan duniawi. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Wattaba hawahu wa kana amruhu furata. Dan dia mengikuti hawa nafsunya dan keadaannya adalah sebagai orang yang telah melampaui batas. Kana amruhu furata. Ini ayat perintah Nabi Allah Ta'ala kepada Nabi alaihissalam untuk bersabar. Ya, dalam menyebarkan agama Allah, hidup bersama para fuqara masakin. Karena memang banyak pengikut beliau ada orang-orang miskin. Sebagaimana ketika ditanya oleh Abu Sufyan, ditanya oleh Heraklius kepada Abu Sufyan, siapa pengikut Muhammad ini? Kata Abu Sufyan, du'afa, fuqara, orang-orang miskin yang mengikuti dia. Ya, demikianlah pengikut para nabi, kata Heraklius, adalah dari kaum du'afa, kebanyakan mereka. Jadi bersabar engkau wahai Muhammad, ya, bersama orang-orang yang menyeru Allah Ta'ala. Mereka beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-Imam Ibnu Katsir, qauluhu wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha, ay ijlis ma'al ladzina yadhkuruna Allah. Artinya duduklah engkau wahai Muhammad, itu catatan kaki ada. Ijlis ma'al ladzina yadhkuruna Allah wa yuhalliluna wa yahmaduna wa yusabbihuna wa yukabbirun. Duduklah engkau bersama mereka, orang-orang yang banyak berzikir pada Allah Ta'ala dan mentauhidkannya. Yuhallilun wa yahmadunahu, dan mereka memuji Allah. Wa yusabbihuna, mensucikan Allah. Wa yukabbirunahu, dan bertakbir mengagungkan Allah Ta'ala. Wa yas'alunahu bukratan wa asyiyya, dan mereka selalu memohon pada Allah, baik di pagi hari maupun di sore hari. Min ibadillah, dari hamba-hamba Allah yang mereka beribadah pada Allah Ta'ala. Sawa'un kanu fuqara'a au agniya'a. Sama saja apakah mereka fuqara atau agniya, orang kaya atau orang miskin. Ya, au aqwiya au du'afa. Ataukah mereka orang yang kuat maupun orang lemah. Selama mereka beribadah pada Allah Ta'ala, berzikir pada Allah Ta'ala, berharap pada Allah Ta'ala, maka duduklah bersama mereka. Ini perintah Allah kepada Nabi SAW, yang beliau adalah contoh bagi kita semuanya. Wa qauluhu wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kata Abdullah bin Abbas, wa la tujawizhum ila ghairihim. Wa la tujawizhum, jangan kau melampaui mereka. Yani jangan kau melewati mereka, meninggalkan mereka. Ila ghairihim, untuk menuju kepada yang selain mereka. Selain orang-orang yang beribadah tadi itu. Yakni tatlubu badalahum, engkau mencari pengganti mereka, orang-orang yang taat tadi itu dan pengganti yang lainnya. Dari golongan ashabas syaraf wa tarwah. Dari golongan orang-orang yang kaya, orang-orang yang mulia, orang-orang yang mampu. Jangan. Tetaplah bersama orang-orang yang mereka taat pada Allah, beribadah pada Allah. Walaupun mereka fuqara, atau mungkin ada orang yang kuat, yang kaya di antara mereka. Tetap engkau bersama mereka. Jangan meninggalkan mereka. Ini perintah Allah kepada An-Nabi alaihissalam. Dan juga kepada kita semuanya. Wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, sunnatukum wallahi alladzi la ilaha illa huwa. Sunnah kalian, ajaran kalian, tuntunan kalian demi Allah. Yang tiada, demi zat. Wallahi demi Allah. Alladzi la ilaha illa huwa. Yang tiada sembahan yang hak kecuali dia. Sunnatukum, ajaran kalian, tuntunan kalian, agama kalian, bainal ghali wal jafi. Ya, bainal ghali wal jafi. Apa artinya? Lihat catatan kaki 100. Ay anna dinallahi wasatun bainal ghali fihi wal jafi anhu. Bahwa agama Allah ini adalah agama yang wasat. Ya. Antara sikap hulu berlebihan dalam agama, wasikap al-jafa, atau sikap mengentengkan, menggampangkan agama itu. Ya, tidak menghiraukan. Ya. Di agama Allah di antara keduanya. Tidak hulu, tidak pula cuek pada agama Allah Ta'ala. Qala Makhlad Ibnu Al-Husain rahimahullah, ma nadaballahu al-ibada ila syai'in
Nadaba artinya kallafa.